Punya tanah ini juga nggak sengaja juga sih ya, karena punya tanah 3,8 itu nggak sengaja. Nggak sengaja, kenapa? Karena bisingnya kota Jakarta. Iya, setuju. Yang agak kami sayangkan sebenarnya ini Bu, tidak diblok dulunya. Iya. Pengaruhnya itu sebenarnya bukan hanya di estetisnya ya. Biasanya kalau nyampur, ini kan ada pohon durian, ini ada pohon jambu air, ini ada pohon alpukat. Lah, pohon alpukat yang sebenarnya tidak diserang sama hamanya jambu air, nanti lama-lama bisa keserang. Seadanya jadi kita tuh faktornya lingkungan aja menentukan nasibnya. Alam yang menumbuhkan alam aja. Iya, jadi itu ibaratnya buah-buah yang liar. Ini buah liar ini loh yang saya ini. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Kali ini kita sedang berkunjung ke kebunnya Bu Nurul. Bu Nurul atau Bu Masjidah? Enaknya aja lah. Jadi namanya Nurul bisa, Masjidah juga bisa. Sedang di kebunnya Bu Nurul Masjidah yang dulunya ini sudah ditanam 3 tahun yang lalu. Tapi nanti kita tanya-tanya lebih lengkapnya sama Bu Nurul. Ini kita lokasinya di mana Bu? Di daerah Bogor, tepatnya di Jasinga. Jasinga. Iya. Dan luasnya untuk kebun ini kira-kira sekitar 3,8 hektar. 3,8 hektar dan sudah ditanami. Ini ada alpukat. Ya, alpukat. Sebelah sini ada durian. Nanti kalau jenengan teman-teman tahu, itu di sana ada macam-macam. Mangga ada, jeruk ada, rambutan ada. Itu kenapa awalnya tanam bermacam-macam itu? Gini loh. Punya tanah ini juga nggak sengaja juga sih ya, karena punya tanah 3,8 itu nggak sengaja. Nggak sengaja, kenapa? Karena bisingnya kota Jakarta. Iya, setuju. Bising, terus capek, jenuh. Akhirnya jalan-jalan ke daerah Bogor, lihat lahan, ini bagus juga kalau buat tempat menghindari kebisingan. Untuk healing ya kalau healing. Ya. Terus. Terus ya udah, akhirnya berpikir gini. Kan saya tuh suka makan buah ya. Betul. Terutama saya suka makan buah durian. Oh, durian paling suka. Kenapa? Karena durian itu, karena orang Sumatera ya, saya betul orang Sumatera, suka banget durian. Tempat kakek nenek saya bayi durian. Tapi kalau mau makan durian mesti pulang kampung kan, nggak lucu gitu kan. Akhirnya kepikiran yaudah deh, buat pohon durian aja kali di sini gitu awalnya. Ya akhirnya karena kita hobi durian, akhirnya kita tanamlah durian. Tapi segini banyaknya, seberapa banyak kita mesti nanam durian. Terus mikir lagi, saya suka makan rambutan, ya udah deh tanam juga rambutan. Terus suka apa? Jambu, tanam jambu juga. Terus alpukat. Akhirnya udah deh di sini semuanya aja lah ditanam. Jadi begitu panen kita bisa rasain semuanya. Gitu. Nah awalnya seperti itu. Nah, akhirnya di sini macam-macam, ada durian, ada rambutan, ada bahkan mangga. Ada itu pohon matoa, pohon pisang pun ada. Saking lengkapnya gitu loh. Nah, terus ke depannya kelihatannya pingin serius juga sih gitu. Begitu berapa tahun kemudian ngelihat ada teman yang menyampaikan kalau bisa fokuslah dan tanah gitu biar menghasilkan. Nah, dan kalau teman-teman nanti kita kasih gambar bahwa masih banyak space yang masih kosong. Entah itu memang belum ditanami atau ada beberapa lubang yang dulu sebenarnya ada tanamannya tapi mati dan tidak disulam. Yang agak kami sayangkan sebenarnya ini Bu, tidak diblok dulunya. Iya. Pengaruhnya itu sebenarnya bukan hanya di estetisnya ya. Biasanya kalau nyampur, ini kan ada pohon durian, ini ada pohon jambu air, ini ada pohon alpukat. Lah, pohon alpukat yang sebenarnya tidak diserang sama hamanya jambu air, nanti lama-lama bisa keserang. Jadi antar hama itu nanti antar hama itu saling menyerang pohon lain gitu. Salah satunya kalau di jambu air itu ulat buah. Nah nanti tambah banyak nanti pohon alpukat duriannya kena lalat buah karena ada jambu airnya, salah satunya itu. Itulah mungkin nanti ke depan
yang belum kita tanami, mending kita tanami blok aja. Untuk alpukat ya alpukat. Tadi ngomong-ngomong bawa buah alpukat. Oh iya, nih saya selama 3 tahun, 4 tahun baru pegang buah alpukat nih. Saya Dari kebun sini. Dari kebun sini. Nggak tahu ini karena masa apa ya kemarin tuh kering, jadi kemarau. Buahnya yang harusnya ini katanya berapa kilo? 8 on rata-rata alligator. Nggak tahu ini berapa on. Ini paling 3-4 on. Iya, nah saya ini mungkin kalau terjadi baru kali ini saya makan buah kebun sendiri. Dari tanam kira-kira 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun baru panen satu buah. Dan agak disayangkan dan apa ya, sayang sekali sebenarnya ketika subur sekali loh teman-teman ini. Dan kalau kita lihat nanti di sana itu pohon alpukatnya sudah besar sekali dengan perawatan yang saya kira minim ya. Seadanya jadi kita tuh faktornya lingkungan aja menentukan hasilnya. Kalau alam yang menumbuhkan alam aja. Iya, jadi itu ibaratnya buah-buah yang liar. Ini buah liar ini loh yang saya ini. Ya moga-moga sih nanti tidak jadi liar lagi ya. Amin. Dan menghasilkan. Dan kalau nanti misal mau ditanam, saya kira jenis-jenis yang sudah ditanam tidak usah ditebang, tetap biarin aja kita rawat. Tapi untuk yang kosong-kosong saja nanti yang ditambahi jenis-jenis alpukat. Kalau kita sih kemarin sempat menyarankan alpukat Mickey pas belum sampai ke lokasi sini. Karena pangsa pasarnya juga besar, buahnya juga enak. Dan juga cocok kalau untuk di 100 mdpl. Ini elevasinya 100 mdpl Bu, tadi kita cek. Dan setelah kita lihat ternyata di sini udah ada tanaman Mickey-nya. Kendil juga ada, alligator juga ada. Mickey paling bagus, Mickey paling subur. Dan ternyata sumber air juga melimpah ya Bu ya? Iya, sangat melimpah. Bahkan saya buat kolam ikan di situ. Oh iya, di sana itu ada kolam ikan karena saking melimpahnya air. Jadi dengan tujuan kalau misalnya capek-capek bisa mancing. Jadi tujuannya satu untuk mancing, kalau misalkan kita suka makan ikan. Terus yang kedua, kalau misalnya untuk pengairan sih tadinya pengairan. Jadi memang kemarin kepikirannya nggak ke dunia yang usaha yang agrobisnis, tapi begitu saya lihat ke depannya kayaknya Indonesia ini luar biasa nih ya, terus dengan kondisi yang ada kenapa enggak. Dan memang luar biasa teman saya membuka pikiran saya. Jadi lahan ini ya kalau bisa diproduktifin lah. Siap. Saya kira malah karena akhir-akhir ini kan sering dengar ya isu-isu terkait apa krisis pangan iya, Ibu mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Karena buah alpukat ini rencananya saya akan membuat kebun alpukat ini kan sudah ada semuanya tapi dominannya alpukat karena alpukat ini satu dia lemak tak jenuh. Betul. Kedua kalau orang yang mau kurus bagus makan alpukat. Terus untuk kesehatan juga alpukat bagus. Jadi alpukat ini banyak banget manfaatnya buat kita. Wanita cenderung kulit. Betul. Ya, biar kulitnya katanya mulus gitu. Kan ada masker alpukat gitu sabun kan. Alpukat. Iya, semua serba alpukat. Jadi untuk sisi bisnisnya ini mungkin menjanjikan lah ke depannya gitu loh. Jadi konsumsi kita iya, bisnis juga iya. Dan kalau istilahnya alpukat itu superfood. Jadi untuk kesehatan bagus, untuk turunannya juga banyak sekali. Beda sama misal mangga sedikit sekali turunan. Kemarin saya ke Sukabumi, diajarkan sebenarnya sama pemerintah itu keripik mangga, tapi nggak jadi karena mangganya mangga Indramayu yang itu kurang serat, ketika dijadikan keripik nggak bisa. Itulah karena saking susahnya akhirnya ya harga mangga sampai sekarang drop sekali. Kalau alpukat banyak sekali. Minyak alpukat kalau saya lebih memilih ketika nanti mau buat olahan memang di 100 mdpl ini lebih bagus Bu, karena alpukatnya nanti biasanya kandungan oilnya lebih banyak daripada yang 800 mdpl ke atas. Kulitnya bagus-bagus, penampilan fisiknya 800 mdpl itu bagus-bagus, tapi kualitas buahnya biasanya kandungan airnya banyak. Jadi ketika dikonsumsi langsung juga kurang gurih. Ketika nanti diolah untuk dibuat minyak alpukat jadinya cuma sedikit.
Oh gitu. Itulah kalau di dataran rendah sangat bagus. Ini kalau minyak alpukat itu nanti disaring apa, diolah bagaimana sehingga dapat minyaknya? Saya penasaran juga. Oh kalau minyak alpukat itu biasanya kita blender buahnya. Buah di blender, habis itu dikeringkan. Ada beberapa cara untuk mengeringkannya. Ada yang pakai oven, ada yang pakai sinar matahari, ada yang saya lupa yang satunya. Nah itu nanti setelah kering dibolak-balik, nanti kan hilang itu airnya, kandungan airnya. Habis itu diperes aja pakai kain. Itu yang paling simpelnya. Bukan industri. Dan itu luar biasa ya minyak alpukat itu ya. Mahal sekali. Iya. Kalau ada boleh dong. Itu terkait prospek alpukat, kami pun sampai saat ini masih sangat optimis untuk alpukat kedepannya, Bu. Iya. Apalagi ini 3 tahun insya Allah sudah bisa berbuah. Terbukti di sini ini walaupun cuma 1 ya karena faktor perawatannya yang kurang sudah berbuah. Tapi rata-rata meskipun kemarin kemarau panjang, beberapa pohon alpukatnya tumbuh subur. Yang durian memang kalau tidak ada perawatan, ketika kita hanya mengandalkan faktor alam tidak bisa, Bu. Akhirnya hasilnya ya kurang kelihatan bagus. Apalagi untuk mencapai nanti dia berbuah, nanti buahnya juga kurang bagus. Dan di sini duriannya apa aja, Bu, yang Ibu ingat? Ini duriannya durian mangking ya? Musangking. Musangking, terus duri hitam juga ada. Dan artinya ada durian montong juga. Oh, montong juga ada. Montong juga ada. Jadi kayaknya kita sengaja beraneka ragam lah. Yang mana duluan yang berbuah tadinya sih seperti itu. Siap, moga-moga nanti kita bisa berbarengan. Ini nanem buah terus yang durian juga nanti berbuah gitu. Iya. Siap. Nanti ya harapannya ketika ini sudah fokus, durian pun tetap nanti dirawat, akhirnya kan hasilnya juga bagus. Iya. Dan memang untuk durian prospek ke depan juga masih bagus sih, karena musangking di sini juga belum terlalu banyak, kebanyakan masih impor dari Malaysia. Oci juga begitu. Oke, gitu aja, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, dan nanti kita survei semua lahannya, kira-kira pakai jarak tanam berapa bibit yang dibutuhkan, dan kita berikan opsi untuk perawatannya nanti seperti apa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan nanti kita langsung pulang ke Semarang. Terima kasih, sama-sama. Dan sekian teman-teman obrolan dengan Bu Nurul Afifah. Ganti nama. Siapa ya? Nurul Masjidah. Oh, Nurul Masjidah. Mohon maaf, dengan Ibu Nurul Masjidah di kebun daerah Bogor. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan di-like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu? Cheers.